Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja. Pak Freddy Haris, tadi masih ada perbedaan pandangan soal dui kewarganegaraan. Kalau Perca mengatakan untuk anak lah, tidak usah untuk dewasa lah, Profik juga gitu. Kalau posisi pemerintah, di mana sebetulnya? Ya, posisi pemerintah sekarang kan masih tetap berpegang kepada Undang-Undang Kewarganegaraan yang existing 12 2006. 2006. Artinya, namun kita melihat nih kemudahan-kemudahan yang diberikan. Seperti Profik sebutkan tadi bahwa kita sedang bukan mewacanakan lagi karena sudah rapat bagaimana kartu diaspora tersebut, gitu kan. Kami sudah mendata beberapa persoalan. Contohnya orang yang punya paspor Indonesia sudah lama gitu, dia nggak bisa buka rekening bank di Indonesia. Kenapa? Nggak punya KTP. Maka saya minta teman-teman Dirjen Adminduk tolong dong berikan KTP, karena kan syarat mau buka bank kan KTP. Mau buka bank KTP, NPWP. Nah, kita juga Dirjen Pajak tolong dong berikan NPWP atas dasar KTP tersebut. Jadi ini berdasarkan level aturan mana nih sebenarnya? Pada level peraturan menteri? Level aturannya itu akan kita ubah di dalam tergantung level aturannya gitu kan. Karena syarat bank kan syarat di dunia perbankan gitu kan. Jadi kita minta OJK. Kita sudah rapat dengan OJK, dengan Pak Freddy, BKPM. tapi ya ini kan warga negara asing. Kalau dikasih KTP, bukan warga negara Indonesia. Oh, yang warga negara Indonesia yang di luar. Kalau misalnya warga negara Indonesia, saya nggak ada masalah. Warga negara asing datang ke Indonesia dapat KTP, kan lucu jadinya. Warga negara asing dapat KTP. Kalau tinggal di Indonesia dapat KTP. Enggak, tinggal di Indonesia dapat KTP. Kalau fakto? Iya, karena undang-undang kependudukan begitu. Yang namanya penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia. Kan lucu. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, orang Indonesia nih, bukan orang asing ya. Dia tidak bisa buka rekening di Indonesia. Nah, itulah persoalan-persoalan faktual lapangan itu yang kami list. Oh, ini masalahnya harus solvingnya seperti ini gitu kan. Kalau anak usually seperti apa? Kami juga banyak sebenarnya sudah melaksanakan pekerjaan. Contohnya adalah para pekerja ilegal di Saudi. Itu kami berikan status kewarganegaraan. Dia udah nggak punya apa-apa. Dia juga nggak tahu nggak punya paspor, nggak punya KTP. Jadi isunya bukan dual citizenship ya? Iya, artinya kan pekerjaan pemerintah sekarang kita melindungi. Jadi seperti nawacita yang Pak Jokowi katakan gitu kan, melindungi gitu kan. Negara hadir untuk melindungi kan. Lalu di Malaysia, di Malaysia seperti yang diceritakan tadi gitu kan, mereka ini disuruh kerja ya, digaji gitu kan, paspornya nggak ada. Nah, kan bingung nih statusnya seperti apa. Kita datang ke kebun-kebun, kita berikan, you warga negara Indonesia, kita cek, oh iya gitu kan, ada interviewnya gitu kan. Nah, sekarang yang juga yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah ini warga pisang Filipina Sangir. Itu Filipin bukan, Sangir juga bukan. Namun sebenarnya dia orang Sangir ya. Namun orang Filipin nggak mau nih. Kalau ditanya dia dari Indonesia, dia nggak punya identitas apapun. Nah, kita datang, yuk mana kakek nenek segala macam, kita tanyakan secara sederhana, yuk orang Indonesia mau jadi warga Indonesia, kita kasih. Itulah kerja pemerintah selama ini. Jadi belum sampai kepada sebuah kajian akademis bahwa Indonesia akan mengadopsi dui kewarganegaraan. Belum. Hanya mungkin tetap pada level 12 2006 ya. Nah, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan kebetulan itu adalah hak inisiatif DPR. Jadi pemerintah ini sedang menunggu. Tapi posisi politik pemerintah sendiri? Posisi politik pemerintah itu memang akan mengkaji. Apakah kita single nationality tetap atau dengan dui kewarganegaraan terbatas gitu kan, atau kita ke dui kewarganegaraan penuh gitu kan. Karena begini yang dikatakan Profik juga betul. Orang itu nggak akan lari dari kewarganegaraan sesuatunya, walaupun 2 kewarganegaraan, 3 kewarganegaraan. Orang Inggris banyak punya 2 kewarganegaraan, Amerika banyak, Australia banyak gitu kan. Apakah mereka bisa kita bilang mereka tidak nasional? Kan tidak nasionalis kan tidak. Nasionalisme mereka tetap ada. Ini ada tataran praktis yang harus diselesaikan masalahnya gitu kan. Nanti ada tataran prinsip, ya kan. Kita melihat nasionalisme sempit atau nasionalisme yang ini lebih luas. Tapi saya sepakat siapapun yang ingin duduk di jabatan publik, Amerika juga sama, harus sama, warga negara. Jadi nanti harus ada pilihan-pilihan. Prof Hik, kalau tadi kan mengatakan di awal Pak Freddy mengatakan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan 10 tahun yang sudah ketinggalan sebetulnya dan direvisi. Kalau menurut Prof Hik, yang harus revisi seperti apa? Yang pasti gini, revisinya jangan kemudian total. Karena saya khawatir gini,
ketika undang-undang ini direvisi itu memindahkan pendulum dari kanan ke kiri. Nanti revisi lagi dari kiri ke kanan, bolak-balik kita tidak pernah membangun. Jadi yang revisi yang saya bayangkan itu adalah melihat semua aturan yang ada, pasal-pasalnya itu disisir mana yang berpotensi menjadi masalah atau sudah menjadi masalah. Ya kan? Nah, pasal-pasal itulah yang kemudian direvisi. Lalu kemudian ada permasalahan-permasalahan baru seperti pasal 41. Pasal 41 nunggu 4 tahun. Kan sebenarnya saya nggak tahu ya waktu dulu itu ya. Sebenarnya kan itu harusnya sudahlah dibuka aja untuk sampai kapanpun gitu ya. Bisa gitu ya. Karena memang ini peraturan peralihan sih sebenarnya. Mereka menganggapnya bahwa 4 tahun ini cukup. Tapi kan di Indonesia gitu, undang-undang 1 tahun peraturan peralihan, tapi kan nggak jalan. Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus kita selesaikan juga. Dan belum saatnya untuk mengadopsi dui kewarganegaraan secara utuh? Ya, saya setuju itu. Saya tidak berpendirian bahwa dui kewarganegaraan yang utuh itu harus diakomodasi dari di undang-undang kewarganegaraan. Kalau terbatas selektif boleh. Terbatas gitu ya. Selektif dalam hal apa? Seperti tadi mengenai masalah di bawah umur 18 tahun, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan ius soli tadi, kalau misalnya anak yang sebenarnya dia masih belum bisa melakukan renunciation ke Amerika Serikat begitu ya, itu juga harus diakomodasi seperti itu, boleh supaya tidak si anak ini dalam satu entanglement gitu ya, kekacauan karena ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Kekhawatirannya apa sih? Sebenarnya kekhawatirannya lebih ke arah secara kayak Gloria, tiba-tiba kehilangan kewarganegaraan atau tidak diakui gitu kan, padahal ini anak nggak tahu apa-apa ya. Yang awalnya sampai dengan pagi hari Gloria kan tidak diperbolehkan masuk. Itu kan posisi pemerintah formalistis. Bahwa ini aturannya nggak boleh bergerak. Ya, terus orang kan bilang giliran Pak Archandra boleh. Di rubah-rubah gini. Tapi kalau ini maka doa anggota dewan di DPR itu benar juga tuh kan, tumpul ke atas tajam ke bawah kan begitu kan. Nah, mungkin karena doa itu ya kemudian pemerintah berubah siangnya. Lalu kemudian seperti Pak Freddy bilang ini kebijakan ya kan. Daripada setiap kali harus buat kebijakan dan khawatirnya pemerintah apakah benar atau tidak membuat kebijakan ini, kenapa kemudian tidak difasilitasi hal-hal yang seperti ini? Jangan sampai juga, maksudnya begini, dari sisi IT. Ya, apakah kita sudah sanggup dari sisi SDM? Apakah Indonesia sudah sanggup gitu? Jangan sampai kan tidak semua citizen itu taat hukum dan punya itikat baik. Kan ada juga yang punya itikat dalam tanda kutip kurang baik. Pergi menggunakan visa apa, paspor apa, keluar menggunakan paspor apa. Nah, itu tidak ketahuan kan? Mohon maaf, mungkin seperti kasusnya Pak Archandra, barangkali seperti itu saya tidak ini ya. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu harus sudah tahu bahwa ketika si A, Bapak A misalnya atau Ibu A itu memiliki 2 paspor, paling tidak sudah link dong. Jadi ketika orang ini tempo hari tahun sekian keluar dari Indonesia menggunakan paspor Indonesia, tapi kok orang ini orang yang sama kok pakai paspor yang lain, paling tidak terdata. Nah, jangankan masalah itu, Mas Budi. Sekarang kalau saya tanyakan, kalau misalnya Mas Budi bertanya ke saya pun, ada berapa sih kawin campur di Indonesia? Nggak tahu juga. Itu sulit sekali karena misalnya Kementerian Agama mengeluarkan sekian, kemudian BPS sekian misalnya, kemudian ditanyakan ke Dirjen Ahu misalnya sekian, itu masih berbeda ya? Gitu. Seperti itu. Tadi ada masukan, apakah IT kita dan SDM kita juga siap kalau mengadopsi seperti itu? Kalau dari pemerintah lihatnya seperti apa? Kalau dari pemerintah ya nanti data interchange memang harus kita sediakan kan, seperti tadi data kependudukan. Data imigrasi, data kewarganegaraan. Nah, data kewarganegaraan memang kita akan online kan nih. Memang tahun ini rencananya. Jadi yang melepas siapa, yang memohon siapa, itu semuanya bisa online, nggak perlu datang ke Indonesia, dia bisa lihat langsung gitu kan. Jadi yang sekali lagi pemerintah sudah banyak melakukan perubahan-perubahan itu gitu kan. Contohnya kemarin kita ke Amerika, ke Australia, nggak perlu anak kawin campur, anak luar kawin aja kita bilang. Ya, dia kawin dengan orang Amerika, seorang perempuan, ya, anaknya kan anak luar kawin waktu itu karena nggak dicatatkan gitu kan, ibunya mau pulang, masa anaknya ditinggalin? Kita bilang kasih kewarganegaraan karena anak
Ya. Karena kalau enggak gawat kan ibunya pulang. Jadi banyak by diskresi sebenarnya yang terjadi ya? Ya untuk hal-hal yang sangat umum di bawah gitu, terutama untuk anak-anak kita banyak berikan kebijakan-kebijakan. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Hukum selalu tertinggal selangkah dari peradaban manusia yang berlari cepat. Itulah yang kita rasakan dengan undang-undang kewarganegaraan kita yang menafikan prinsip dui kewarganegaraan. Kini, dunia diwarnai perebutan talenta handal yang tersebar di penjuru dunia. Fenomena ini perlu diantisipasi dengan melihat kembali undang-undang kewarganegaraan, namun dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan hak asasi. Adopsi dui kewarganegaraan terbatas boleh jadi menjadi opsi. Demikian Satu Meja malam ini, saya Budiman Tanrojo, sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.